Kak Yasin doanya apa? Ya aku doanya Allahumma barik lana ya, lagi minum kopi. Ya harusnya doa minum ya, bukan doa makan ya. Ya doalah sesuai agama kalian mengajarkan apa. Ini kok nggak bisa, kok nge-lag ya? Kayaknya kita nggak mau belajar nih, laptopku nggak mau dipakai belajar, pakai buat sambat aja. Doa saya semoga dia takdirku ambiar lah, bodoh amat. Doa kita semua semoga bisa diwisuda, itulah doa yang baik-baik. Malah ada tuh kalau kata ustadku ya itu doa tuh kayak buat orang lain, jangan buat sendiri. Nanti kalau buat orang lain kita dapat gitu ya, kita ikutan dapat, tapi kalau buat sendiri kan orang lain nggak dapat. Oke, sekarang kita akan bahas tentang not reversible. Nah, suaranya jelas ya? Ya nggak jelas, alur hidupmu nggak jelas. Jelas, Kak. Pusing banget. Nah, di pertemuan 6 kali ini kita akan bahas notes reversible. Nah, fokus kita nanti notes-nya itu yang jangka panjang ya, yang jangka panjang. Karena yang susah ya, yang susah. Kalau jangka pendek mah gampang ya. Kalau jangka panjang kan susahnya karena apa? Karena ada nanti time value of money. Nah, itu spoiler ya. Nah, ini ya. Langsung aja ya. Nah, ini pokok bahasanya. Jadi ada gambaran umum terkait dengan notes receivable. Nah, nanti di sini dikasih tahu lah ya apa bedanya notes dengan AR. Kemudian kita ngomongin penilaian, ada pengukurannya nanti. Nah, nilainya gimana, cara menilai notes ini tuh gimana. Nah, fokusnya nanti di yang jangka panjang. Kemudian ada secure borrowing. Nah, minjem tapi ada jaminan. Minjem duit pakai jaminan. Jaminannya apa? Jaminannya bisa notes atau AR. Nah, kalau di kehidupan nyata kan ada tuh kayak pegadaian gitu ya. Kita minjem duit di pegadaian, jaminannya apa? BPKB, sertifikat rumah, ataupun adik sendiri digadein boleh nggak? Temen digadein ya nggak apa-apa gitu ya. Temenmu kayak reseh banget, udah digadein aja gitu. Ya udah nggak apa-apa lah. Ya, itu ini ada yang digadaikan lah, dijaminkan. Nah, kalau secure borrowing ini nanti kaitannya dengan receivable yang dijaminkan. Nah, kemudian sebenarnya ada satu lagi gitu ya, penjualan receivable. Cuma ini kan udah kita bahas ya. Kalau penjualan receivable ini udah aku bahas di pertemuan sebelumnya. Ya. Jadi langsung aja. Nah, ada gambaran umum notes receivable. Jatuh. Ada gambaran umum notes receivable. Ada definisinya dulu. Nah, definisinya, kemudian ada klasifikasinya. Ya, ini yang aku bilang nanti akan ada yang namanya jangka pendek, kemudian ada yang namanya jangka panjang. CV dan CV. Aku buka di IG ya. Adikmu CWK apa CWK? Dibalas CWK. Apa itu? Aduh, error lah. Udah. Fokus. Nah, ada jangka pendek, ada jangka panjang. Oke. Next ya. Nah, ini definisinya. Apa itu notes? Yaitu piutang, sama piutang ya. Notes receivable itu piutang, tapi disertai dengan perjanjian tertulis. Jadi nanti ada perjanjiannya. Nah, yang bikin perjanjiannya siapa? Yang ngutang gitu ya. Jadi kita perusahaan, kita ngutangin si Bambang, misalkan Bambang ini pelanggan kita. Yang bikin ya Bambang gitu ya. Saya Bambang Pamungkas atas dengan ini menyatakan bahwa akan membayarkan utang saya dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Nah, misalnya seperti itu.
Nah, jadi ada surat perjanjiannya gitu. Nah, di surat ini nanti akan isinya apa aja gitu ya. Isinya ada jatuh tempo. Nah, nanti masuk. Jatuh temponya misalkan 3 tahun. Nah, kemudian bunga kontrak. Nah, bunga kontraknya itu misalkan 10%. Kemudian ada nominal piutangnya. Nominal piutangnya misalkan 100 juta. Ya, 100.000 aja deh. 100.000 dolar. Itu ya. Oke, nah ada nggak sih Kak notes yang nggak ada bunga kontraknya? Ada ya, ada. Nanti kita bahas juga yang namanya zero interest bearing notes. Nah, zero interest ini dia nggak punya bunga kontrak, jadi nggak ada. Nah, terus penilaiannya gimana? Nah, nanti melibatkan yang namanya bunga pasar atau market rate. Dua-duanya menggunakan market rate, gitu ya. Untuk yang ada bunga kontraknya juga pakai market rate. Yang nggak ada juga pakai market rate. Ya. Nah, ini digunakan untuk apa gitu ya? Kenapa sih kok kita punya notes receivable ya? Buat apa? Ya ini untuk customer yang ingin perpanjangan waktu pelunasan AR. Jadi bisa jadi kan kalau di AR itu ada simbol kayak gini, 2/10 N30 misalkan kayak gini ya. Nah, ini kan bacanya diskon 2% ketika dibayarkan dalam waktu 10 hari. Nah, N30 ini itu maksimal harus dilunasin 30 hari setelah transaksi N30. Oh, kopinya pahit banget lidahku. Nah, yang rasa manis aktifin kamera enggak ya? Error ya, sorry ya, aku lagi error banget dari ini. Ini ya, kan ada N30. Nah, semisal si customer itu nggak bisa menepati ini gitu ya, nggak bisa menepati atau membayar dalam waktu 30 hari. Nah, nanti perusahaan bikin kebijakan gitu ya. Ya kan namanya dalam kehidupan nyata bisa jadi ada dua kondisi. Yang pertama ya karena udah karib ya, udah sohib, udah pelanggannya itu udah langganan banget gitu ya. Nggak ada sejarah dia telat, baru kali ini telat. Nggak mungkin ada masalah apa ya yang secara force major misalkan gitu ya. Nah, dalam hal ini perusahaan bisa ya udahlah nggak apa-apa sama sohib sendiri gitu ya, sama teman kita udah karib, udahlah nggak apa-apa ada perpanjangan N-nya nanti jadi 60. Tapi suatu saat ada juga yang kebijakan yang perusahaan bikin. Nah, ini misalnya untuk customer yang BB aja gitu ya, biasa-biasa aja. Nah, itu nanti bisa diubah menjadi notes receivable. Jadi karena AR-nya itu telat gitu ya, AR-nya telat. Nah, ibarat kata perusahaan bilang gini ke customer, cuy kok lu nggak bayar-bayar? Ini udah jatuh tempo, udah 30 hari gitu ya. Oke lah gue bayar besok. Buktinya apa? Oke deh gue bikin perjanjian tertulis. Nah, yang namanya notes receivable. Jadi nanti berubah AR berubah menjadi NR. Nah, NR ini digunakan untuk yang seperti ini. Kemudian untuk customer yang baru dan customer dengan resiko yang tinggi. Nah, semisal ada customer baru itu kan trust perusahaan, kepercayaan perusahaan ke customer itu belum ada gitu ya. Kayak misalkan baru datang ada pelanggan ya entah dari mana, gitu, negara mana nggak tahu gitu ya. Absurd gitu. Nah kan untuk kita bisa percaya ke dia kan nggak cuma pakai AR. AR ini kalau udah punya hubungan baik gitu ya antara perusahaan dan customer. Tapi kalau masih baru ya pakainya NR. Jadi nanti jurnalnya NR pada sales. Nah, karena NR ini mengikat ya, yang namanya juga perjanjian mengikat. Kalau AR kan nggak terlalu mengikat, ya. AR ini kan juga bisa dihapus, gitu ya. Jadi nggak terlalu mengikat kalau AR. Tapi kalau NR lebih mengikat. Makanya untuk customer yang baru dan customer dengan resiko yang tinggi. Ya katakanlah sering telat, segala macam. Kan kita punya sejarah catatannya. Ada customer yang bayarnya tepat waktu, gitu ya. Ada customer yang bandel. Itu kita punya datanya semua. Dan kita perlakukan itu. Nah, nanti kalau kita bicara tentang manajemen pengelolaannya, siapa yang berhak untuk menentukan ini pakai AR atau notes. Nah, nanti manajer menentukan. Dilihatnya dari mana? Dilihatnya dari sejarah kreditnya. Sejarah kreditnya gimana? Kayak gitu ya.
Kemudian untuk meminjamkan uang ke pegawai atau anak perusahaan. Nah, misalkan si Bambang itu pegawai PT Angin Ribut gitu ya. PT Angin Ribut ini punya pegawai namanya Bambang. Nah, si Bambang ini habis kecelakaan misalkan. Habis kecelakaan, kucingnya kecelakaan, masuk ICU, perlu operasi gitu. Kucing kesayangannya Bambang. Itu kucing persilangan Anggora, Persia, Romawi lah itulah. Itulah operasi masuk ICU butuh dana 30 juta misalkan. Ya si Bambang minjem ke perusahaan. Nah, nanti perusahaan nyatetnya gimana? Nanti nyatetnya NR pada cash ya. 30 juta. Nah, misalkan kayak gini. Ya. Kemudian untuk pembelian properti, land, equipment, misal ada orang yang ngebeli equipment. Misal kita ngejual equipment ya. Kita ngejual equipment ke orang lain. Ya, orang lain yang ngebeli equipment kita, jurnalnya gimana? Nanti NR pada equipment. Nah, sederhananya kayak gini. Ya, ini ya. Oke, sampai sini ada yang tanyakan? Ada yang tanyakan nggak? Lanjut. Lanjut ya. Terus gimana tuh nasib kucingnya si Bambang gitu ya? Ya, ternyata selamat ya. Selamat dari kecelakaan, selamat dari operasinya. Dan sekarang ini ya, melakukan perkawinan silang dengan kucing Amerika Selatan. Punya anak 9. Oke, lanjut ya. Sekarang ke klasifikasi. Nah, klasifikasi apa kayak orang gila. Klasifikasinya itu ada dua, ada short term ya yang jangka pendek dan ada yang jangka panjang. Ini ya. Yang jangka pendek ya dicatat pada face value-nya. Gampang ini, nggak usah bingung. Jadi kayak kalau nilainya di notes ini 100.000, ya nilai terbitnya juga 100.000. Itu yang namanya face value atau par value sama aja. Tapi kalau long term, nah ini record at present value. Nah, present value ini nanti melibatkan rumus gitu ya. Rumus konsep time value of money, nanti ada rumusnya. Ya. Bedanya cuma itu doang. Jadi kalau short term kan sederhana banget ya. Aku nggak akan bahas, tapi kalau long term ya ini melibatkan nanti ada yang namanya amortisasi juga gitu ya. Nah, mirip-mirip kayak bonds payable lah. Kalau bonds payable kan kita ngutang gitu ya. Tapi kalau not receivable kita ngutangi. Ya. Jadi piutang lah, utang piutang gitu. Itu ya. Cuma beda itu doang. Satu temponya kalau short term ya berarti kurang dari 1 tahun gitu ya. Tapi kalau long term itu lebih dari 1 tahun. Karena lebih dari 1 tahun inilah ya, kan ada yang namanya inflasi ya. Kalau bicara ekonominya ada namanya inflasi, sehingga nanti melibatkan time value of money. Time money, inilah. Oke, sampai sini ada yang tanyakan? Itu ya, tadi lanjutannya kucing tadi punya anak 9. Nah, ternyata yang satu itu diadopsi ya sama orang Jawa, yang satunya lagi diadopsi sama orang Sumatera. Oke, jadi tinggal 7 yang dipunyai Bambang. Lanjut ya, sekarang kita bicara tentang notes receivable, tentang penilaiannya. Nah, ini yang tadi aku bilang, ada interest bearing notes, kemudian ada zero interest bearing notes. Nah, bedanya apa? Ya bedanya cuma kalau interest bearing notes dia ada bunga kontraknya. Nah, namanya contractual rate atau stated rate. Ya, stated rate atau contractual rate. Sama aja. Nah, ini ya. Misal di suratnya, di perjanjiannya ini gitu ya, itu ada 10%. Nah, tapi kalau zero interest bearing notes itu nggak ada contractual rate, nggak ada. Nah, kalau market rate pasti ada semua, ya namanya market ya, itu nggak ada kaitannya dengan perjanjian. Ini kan berkaitan dengan pasar. Nah, market rate ada semua. Jadi bedanya nanti untuk interest bearing notes itu nanti menggunakan 2 bunga, ada stated rate, ada market rate. Tapi untuk zero interest bearing notes dia cuma menggunakan market rate. Ini ya, bedanya cuma itu. Selain itu sama. Ya. Jadi zero interest bearing notes bukan berarti
tanpa bunga, tanpa riba gitu ya. Kalau kita bicara bunga ya bicara riba misalkan gitu ya. Itu zero interest, oh berarti nggak ada riba nih, halal gitu. Ya nggak mesti juga gitu ya. Karena sebenarnya ada bunganya juga. Gitu ya. Nah, sekarang kita ngomongin yang interest bearing notes dulu, yang punya bunga. Interest bearing notes. Kadang tuh aku kalau inget kalian tuh aku keinget riba. Soalnya hatiku berbunga-bunga, weh. Itu buat yang tadi kangen mantan ya. Silahkan di chat mantannya ya. Apa kabar? Oke, lanjut. Kemudian kita ngomongin interest bearing notes. Nah, ini ada beberapa catatan ya. Yang pertama ini terdapat bunga kontrak pasti ya. Nah, ini udah pasti nih. Nah, konsep dasarnya ini. Nah, ada dua macam ya, yang short term dan long term. Kita udah nggak usah bahas itu lagi, ya. Kita akan bahas yang fokusnya adalah jangka panjang. Ya ini ya, jika lebih dari 1 tahun menggunakan konsep time value of money. Ya, kok masih tipe ya? Perasaan udah tak benerin deh. Diterbitkan dalam 3 kondisi. Nah ini kalau kalian masih ingat pelajaran bonds payable ya, ya ini sama mirip-mirip ya. Jadi ada yang terbit pada face value, ada yang terbit secara premium, ada yang terbit secara diskon. Terbit ketika face value ketika apa? Ya ketika stated rate-nya sama dengan market rate. Kalau ini premiumnya terbitnya ketika kapan? Ketika stated rate ya lebih besar dari market rate. Logikanya gimana? Kok bisa jadi seperti ini? Ya karena gini, bunga di pasar gitu ya. Investor kan mengharapkan return kan, atau pengembalian, imbal hasil lah. Imbal hasil di pasar ya, market rate itu lebih kecil dibanding stated rate. Berarti notes kita, notes yang kita punyai gitu ya, bonds ataupun notes yang kita punyai itu punya nilai jual yang lebih lah, karena kita memberikan rate yang lebih tinggi, gitu ya. Karena kita memberikan rate yang lebih tinggi, permintaannya naik dong. Nah, prinsip ekonominya juga kalau permintaan naik maka harga akan naik, sehingga harganya nanti premium lebih tinggi. Nah, itu. Tapi kalau diskon, nah stated rate itu lebih kecil dari market rate. Logikanya gimana? Ya market yang lebih tinggi returnnya ya, imbal hasilnya market yang lebih tinggi. Ya maka investor akan berlari ke market. Ya kan? Karena permintaannya terhadap market itu lebih besar. Nah, gimana caranya biar permintaan terhadap bonds ataupun notes yang kita miliki tinggi gitu ya? Ya dengan iming-iming diskon. Kayak gitu. Nanti akan jadi seperti itu ya. Akan nilai jualnya lebih rendah dibanding face value-nya. Nah, ketika nilai terbitnya itu premium atau diskon menimbulkan masalah yang baru ini ya, yang namanya nanti ada amortisasi. Nah gini ya, kalau face value ya udah nggak ada amortisasi, berarti sama kayak jangka pendek pengerjaannya. Oke, sampai sini ada yang tanyakan? Tanya Mas. Yo. Semisal penyatatan piutang tuh Mas kan due next year itu kan Mas. Jadi kan ada yang short term yang 1 tahun. Kan untuk yang sisanya itu kan nggak sampai 1 tahun itu pencatatannya gimana ya Mas? Masih Gimana bingung suaramu di kayak situ. robot ya? Kamu saudaranya Megatron ya? ulangi. Cek. Jelas Mas? Masih. Coba kamu. Masih Mas, masih udah jelas belum? Udah. Udah. Atau chat aja po? Gak usah ngomong aja. Aku males baca. Udah jelas kok tadi kak? Udah jelas ya. Jadi kan misalkan ada piutang due apa tuh next year. Nah, itu kan ada yang short term, ada yang long term. Nah itu kan Mas untuk yang pencatatan short term kan
yang 1 tahun ini kan. Terus untuk yang long term-nya itu kan sisanya nggak sampai 1 tahun itu, Mas. Pencatatannya gimana ya, Mas? Gimana? Nggak paham. Kan ada piutang due next year. Ah, Iya. heeh. Oh, Itu kan untuk dicatat. Nah, gimana, Mas? ini mungkin ini awalnya itu piutang jangka panjang gitu ya. Kemudian ada yang jatuh tempo tahun depan. Bener nggak kayak gitu? Iya, benar. Nah, itu beda lagi ya sebenarnya ya. Berarti itu sebenarnya utang jangka panjang atau piutang jangka panjang. Jadi dia konsepnya itu jangka panjang. Nah, ini nanti kalau yang kau bilang itu ada mortgage sebenarnya. Mortgage payable nanti kaitannya. Jadi nanti intinya adalah kayak cicilan kredit loh. Cicilan kredit motor kalian tahu ya. Misalkan kredit motor itu 10 juta. Murah banget motor 10 juta. Ya motor apalah, motor bebek ya. Misalkan 10 juta. Nah, kita cicil tiap tahun itu 1 juta misalkan ya. Nah, kan yang akan jatuh tempo tahun depan yang mana? Yang ini kan 1 juta kan. 9 jutanya nanti. Nah, misalkan 10 tahun ya, dicicil 10 tahun. Ya, berarti nanti penyajiannya ada 2. Yang 1 juta masuk ke current asset ya. Ini kalau receivable berarti ini liability ya. Current asset atau current liability sama aja. Kemudian yang ini 9 juta itu nanti masuk ke non current. Nah, gitu ya. Di tahun ke-89, Mas. Kenapa? Gimana? Kemudian di Yang di tahun tahun ke-9? di tahun yang ke-8 ya. Ya berarti nanti masuk ke current semua. Gitu ya. Atau pokoknya ingatnya gini, kalau misalkan jatuh temponya atau utang atau piutang ini itu akan dibayarkan tahun depan, ya, walaupun dia itu awalnya jangka panjang gitu ya. Ya berarti nanti masuknya current. Contohnya aja bonds ya, bonds payable. Bonds payable itu jatuh tempo misalkan 5 tahun ya. Maka di tahun keempat, dia disajikan di current. Walaupun bonds payable ini sebenarnya non current. Oke? Paham ya? Nah, itu nanti tahun ketiga. Gimana? Tahun ketiga? Di tahun ketiga, kalau bonds kan pokok utangnya doang kan. Maksudnya pokok utang dibayarkan di akhir. Nanti dilihat konteksnya. Soalnya utang itu banyak. Ada bonds payable, ada mortgage payable, ada lease liability ya. Mampus kau. Banyak banget ya. Kalau bonds payable ya berarti kalau di tahun ketiga ya dia masih non current. Tapi kalau lease liability, ya itu ada yang masuk ke current, ada yang masuk ke non current. Kalau mortgage payable ada yang masuk ke non current, ada yang masuk current. Nah ini ya, ini kelebihan sekaligus kekurangan Anastan ya. Overthinking yang aku bahas di WA. Gak apa-apa, bagus ya pertanyaannya. Gitu ya. Jadi nanti kita bahas di ini deh. Sebenarnya kan ini kan kaitannya dengan AKM yang periode UAS nanti, bonds payable. Sama mortgage nanti ada. Itu ya, jangan over ya. Oke, yang penting udah tahu ya, udah tahu teorinya. Gimana? Ada yang tanyakan lagi? Aman ke aman. Kenapa? Lanjut ya. Lanjut. Ini nggak ada yang tanya tapi nggak ada suaranya kan? Soalnya tadi kayak ada gresek-gresek. Itu ya. Terus si Bambang tadi kan punya kucing tinggal 7 ya. Nah itu 5 dirawat sama si istrinya. Nah, kemudian 2 dirawat sama si Bambang. Itu ternyata jadi harta gono gini ya. Oke lanjut ya. Ini ya. Nah ini aku mau bahas kucing sampai akhir. Nah ini rumusnya. Kalian mungkin udah familiar dengan rumus ini. Sama kayak bonds payable rumusnya. Ya, nanti ada format Excel-nya tak kasih deh. Jadi nanti nilai terbit notes receivable itu terdiri dari PV single sum ditambah dengan PV annuity. Ya, APV single sum ini berkaitan dengan prinsipalnya atau pokok utang atau piutangnya. Pokoknya lah ya.
Kemudian untuk PV annuity ini berkaitan dengan bunganya. Nah, bunga. Tahu bunga ya? Interest. Nah, PV single sum ini rumusnya gimana? Nah, ini ya. Face value atau fair value sama aja ya. Nilai di masa future value per 1 plus I pangkat N. I ini apa? Nah, ini yang perlu diperhatikan. I ini adalah bunga pasar, bukan bunga kontrak. Jadi I ini adalah market rate, bukan static rate. Paham ya? N ini apa? N ini adalah periode bunga. Nah, misalkan 3 tahun. 3 tahun dibayarkan tahunan. 3 tahun bunganya dibayarkan tahunan. Berarti N-nya adalah 3. Misalkan bunga pasarnya 10%. Nah, tapi kalau 3 tahun tapi dibayarkan semesteran. Nah, berarti kan N ini definisinya adalah berapa kali bunga dibayar. Berapa kali bunga dibayar. Bisa dibaca ya? Tulisanku jelek ya. Bisa, Kak. Nah, oke, 3 tahun misalkan semesteran. Nah, berarti kalau semesteran kan bunga dibayarkan 2 kali setahun ya. Berarti setahun tuh 2 kali. Kalau 3 tahun berarti 6 kali. Nah, berarti dikalikan 2. Nah, nanti market rate-nya bukan 10%, tapi 5% dibagi 2. Gitu. Nah, ini ngulang aja sebenarnya ya. Kemudian loh kok cursornya hilang? Ah, ini. Ada yang annuity untuk interestnya. Ini ya. Ada P. P ini apa? P ini periodic payment atau cash yang diterima, receive. Ini berkaitan dengan interest, bunganya. Nah, cash receive ini dicari dari mana? Dicari dari contractual rate ya, dikalikan dengan face value-nya ya, face value atau face amount sama aja. Ini ya. Nah, nanti ini sama ya, I-nya ini market rate, N-nya juga periode. Jadi contractual rate dipakai di mana? Dipakai buat ngitung ini payment. Nah, ini kalian juga akan mempelajari ini juga di manajemen keuangan, termasuk di bonds payable nanti ketemu lagi di UAS kalau nggak salah. UAS apa? Semester 4 ya? Lupa, di semester 4 kayaknya, semester 4 ketemu bonds payable. Nah, nanti dipakai juga ini. Makanya kalau dikenal dari sekarang kan enak. Nanti tinggal ngulang aja. Gitu ya. Ada yang ditanyakan? Nggak ada ya. Nah, ini contohnya. Nah, semisal kita terbit dalam kondisi face value. Nah, kalau terbitnya dalam kondisi face value, sebenarnya kamu nggak usah pakai rumus ini, nggak apa-apa gitu ya. Karena langsung kita udah tahu langsung kalau nilai terbitnya itu bakalan sama dengan nilai nominalnya. Nah, ini misalkan PT Bambang menerbitkan, oh ternyata si Bambang menerbitkan PT. PT Bambang menerbitkan not dalam rangka minjamkan uang ke pegawainya senilai 10 juta. Nah, dengan jatuh tempo 3 tahun. Dan bunga kontraktual 10%, dibayar tahunan. Nah, market rate-nya 10%. Ya udah, masukin aja ya 10%. Nanti masukin rumus prinsipal. Nanti ketemu. Nanti rumus annuity yang untuk interest payment-nya ketemu. Nah, nanti kalau dijumlah sama 10 juta. Nanti tak tunjukin Excel-nya. Gini ya. Terus jurnal penerbitannya gimana? 10 juta. Nah, notes receivable pada cash. Gampang ya? Kemudian jurnal pengakuan akrual, bunga akrual. Kenapa sih kok diakui bunga akrual? Karena kita nerima bunganya nanti 1 Januari, tiap 1 Januari. 31 Desember kita belum menerima, tapi kan tetap harus mengakui interest revenue. Nah, konsep akrual. Berarti nanti interest receivable pada interest revenue senilai 1 juta. 1 juta dari mana? Dari 10% ya. Bunga kontrak dikalikan dengan notes-nya 10 juta. Nah, ini kalau face value gampang ya. Kemudian penerimaan bunganya gimana? Cash pada interest receivable 1 juta. Semisal diketahui di soal penerimaan bunga tiap tanggal 31 Desember. Ya udah, berarti ketika 31 Desember kamu langsung ngejurnal cash pada interest revenue. Ya. Ini sebenarnya permainan aja. Permainan modifikasi gitu ya, modifikasi logikanya nanti seperti ini.
Semisal terbitnya bukan 1 Januari tapi 1 April ya. 1 April. Nanti ke Desember berapa bulan? Dari April ke Desember. April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. 9 bulan. Berarti nanti dikalikan 9 per 12. Kayak gitu-gitu aja. Kalian kan udah biasa ya. Udah biasa pelajarin ini. Gitu ya. Ini kalau face value. Sampai sini ada yang tanyakan? Nggak ada ya. Nah, kemudian kalau terbit ketika premi. Nah, terbit pada premium. Premium itu terbit ketika apa? Ketika stated rate-nya lebih besar dari market rate. Nah, sekarang kita lihat ya. Stated rate-nya berapa? 10%. Market rate-nya 8%. Sehingga ketemu nanti perhitungannya ya. Prinsipnya sekian, interest payment-nya sekian. Nilai terbitnya jadi 10.515 ya. Nilai terbit lebih dari nilai nominalnya. Aduh. Nah, kemudian kita jurnal penerbitannya not receivable pada cash. Nah, tinggal masukin aja. Terus kita harus bikin apa? Bikin tabel amortisasi. Tabel amortisasi. Ini ada cash receive. Cash receive ini berkaitan dengan bunga yang kita terima. Kemudian ada interest revenue, ada amortisasi. Ini ada carrying value. Nah, ini kan carrying value-nya kan kalau ketika terbit kan 10.500 ya. Artinya lebih dari 10 juta. Nah, ketika jatuh tempo 3 tahun kemudian maka nilainya harus 10 juta. Makanya harus diamortisasi. Berarti nanti nilainya akan semakin turun, semakin turun. Nah, sampai pada posisi 10 juta. Cash receive, rumusnya dari mana? Rumusnya dari contractual rate dikalikan dengan face amount-nya atau face value-nya. Ini perlu diperhatikan. Interest revenue dari mana? Interest revenue itu berarti market rate ya dikalikan dengan carrying value-nya. Nah, jadi 841 yang ini ya 841 234 ini dari mana? Dari market rate-nya 8% dikalikan dengan 10 515 419. Nanti ketemu. Gitu ya. Kemudian 828 532 dari mana? Ya 8% dikalikan dengan carrying value-nya yang ini ya. 10 356 653 dan seterusnya gitu. Ini yang dinamakan effective interest method. Nah, ya, mungkin kalian udah pernah belajar ada tuh yang straight line method. Sebenarnya straight line method itu nggak berlaku ya. Karena tidak relevan, tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Soalnya tinggal dibagi rata. Yang relevan itu kalau pakai bunga pasar. Itu kan realitanya. Seperti itu ya. Sampai sini ada yang tanyakan? Nggak ada ya. Nah, terus 31 Desembernya kita bikin jurnal pengakuan akrualnya. Bunga akrual. Senilai, nah ini interest receivable ya 10%. Tinggal dimasukin aja sini. Kemudian not receivable kita apa? Kita kurangi ya, karena harus berkurang. Harus berkurang dari 15 ke 10 juta. Harus berkurang. Berarti harus dikredit. Nah ini dikredit, masukin. Next, kemudian ada interest revenue. Masukin. Nah, ketemu ya, gampang. Oke. Lah kalau misalkan bukan 1 Januari tapi 1 April, ya tanggalnya diubah. Berarti sini 1 April, kemudian di sini 1 April ya, April 2001, kemudian sini 1 April 2022. Ya sama, berarti nanti di fraksi aja ya, dikalikan dengan fraksi. Berarti 1 juta dikalikan dengan 9 per 12. Interest revenue-nya nanti 9 juta 841 dikalikan 9 per 12. Ini juga sama, 158 dikalikan 9 per 12. Pokoknya diproporsionalkan aja lah, gampang sebenarnya. Itu ya. Kemudian jurnal penerimaan bunganya. Ini kan kebetulan 1 Januari, gampang. 1 Januari ketemu cash pada interest receivable senilai 1 juta. Ini ya. Ini kan tinggal dibalik aja, masuk sini. Oke, sampai sini ada yang tanyakan? Tanyakan enggak? Lanjut. Lanjut ya. Nah, ini kalau diskon.
Kalau diskon gimana? Ya berarti syaratnya harus stated rate lebih besar dari market rate. Nah, ini kalau kita lihat, ini soalnya sama ya, cuma diubah market rate-nya doang. Stated rate-nya berapa? 10%. Market rate-nya, kebalik. Ini sering kebalik nih. Kalau yang ini kan premium ya. Nah, ini premium ya tadi ya. Stated rate lebih besar dari market rate, tapi kalau diskon, stated rate lebih kecil dari market rate. Ya, SR lebih kecil dari MR. Jadi market rate-nya adalah 12%, lebih besar. Ya, nanti terbitnya berarti kurang dari 10 juta. 9519. Kak, contoh kalau yang pembayarannya setahun 2 kali. Ya nanti tak di Excel aja kita contohnya. Ini kan kalau di Excel kan enak. Ini tak contohin. Yo kan. Ngeheng kan. Kalau bisa jangan ngechat ya. Soalnya kalau pindah-pindah, aku kan buka Zoom, buka ini. Jadi error. Oke ya, laptopku aneh soalnya. Kayak yang punya. Not receivable pada cash nilai 95. Nah, gini ya. Kemudian carrying value-nya sama ya. Kayak tadi ya. Nah, dibikin kayak tadi yang premium, cuma beda angkanya doang. Nanti amortisasinya berarti semakin bertambah ya. Sehingga jadi 10 juta. Gitu ya. Nah, jurnalnya pengakuan akrualnya yang membedakan nanti amortisasinya. Nah, karena notes-nya itu harus bertambah terus, maka notes-nya harus di debit. Ini ya, notes receivable di debit. Masukin aja angkanya, ya. Nah, ini masukin. Kemudian jurnal penerimaan bunganya 1 Januari, ya cash pada interest receivable senilai 1 juta. Nah, gampang ya. Sampai sini ada yang tanyakan? Izin Kak. Ya, silakan mau ke belakangnya. Enggak. Oke. Ini Kak, kan ada face value sama premium sama diskon. Nah, terus jurnal penerimaan bunganya itu kenapa Kak sama-sama 1 juta semua? Terus apa sih bedanya gitu? Selain di jurnal pengakuannya gitu. Masa perusahaan yang pakai face value, pakai premium, pakai diskon, kok cashnya sama-sama 1 juta gitu? Iya, sekarang kita coba ya. Kenapa kok sama ya? Karena kalau kita matematisnya ya, rumusnya apa sih? Interest receivable atau cash receive ini ya? Cash receive ini rumusnya apa? Kontraktual rate dikalikan face value. kontraktual rate dikalikan dengan face amount-nya. Berubah-berubah enggak? Enggak kan? Face amount ini tetap tiga-tiganya sama. Mau face value, ya mau yang terbit pada face value, mau yang terbit pada premium, mau yang terbit pada diskon, face amount-nya kan sama, ya. Yang ada di kontrak itu ya, yang ada di kontrak. Makanya kontraktual rate kan kontraknya sama, ya kan? Perihal nanti terbitnya diskon ataupun premi ataupun face value yang mempengaruhi mana? Market rate kan? Sehingga cash yang kita terima itu sama. Ya karena memang bunga kontraktual yang ada di kontrak ya yang diterima 1 juta, maka cash yang kita terima harus 1 juta. Nanti kalau ada pengaruh market rate, pengaruhnya kemana? Pengaruhnya nanti ke interest revenue-nya. Ini kalian lihat nih. Ini ya. Nah, kalau terbit pada kondisi kalau terbit pada kondisi ini ya, face value, maka interest cash yang kita terima ya akan sama dengan interest revenue-nya, sama-sama 1 juta. Tapi kalau yang terbit dalam kondisi premi, ya kalian lihat cash-nya 1 juta, ya. Kemudian interest revenue-nya cuma 841. Sisanya masuk mana? Masuk sebagai amortisasi. Berarti interest revenue lebih kecil dibanding cash yang kita terima. Bedanya di situ. Kemudian kalau diskon, ya, kalau diskon ini cash yang kita terima 1 juta, tapi interest revenue-nya 1 juta lebih. Berarti kita mengakui revenue lebih banyak. Ya. Karena emang diskon, ada amortisasinya juga. Jadi yang membedakan di situ. Kenapa kok cash-nya sama 1 juta? Ya karena kontraknya sama. Yang membedakan apa? Market rate. Gitu ya. Paham ya?
Atau masih bingung? Paham, Kak. Makasih, Kak. Ya, sama. Nah, itu ya. Kan tadi kan si Bambang kena gunung gini ya sama istrinya ya. Itu 5 kucing dibawa Bambang, 5 kucing dibawa istri si Bambang, kemudian 2 kucingnya dibawa si Bambang, ya. Nah, terus kucingnya itu udah besar, terus disekolahin. Nah, 2 kucing di Bambang itu masuk SD swasta, 5 kucing yang bersama istrinya si Bambang itu masuk SD negeri, gitu ya. Itu kelanjutannya. Next ya. Nah, sekarang kita ngomongin zero interest bearing notes. Ini zero. Yang zero apa? Yang zero adalah contractual rate-nya. Nah, market rate-nya gimana? Market rate-nya ada. Nah, ini ya, dibaca ya. Tidak terdapat bunga kontrak di perjanjian notes-nya. Ya, menggunakan konsep time value of money, ya sama ya, pakai present value. Terbit dalam satu kondisi, diskon. Jadi zero interest pasti diskon. Nggak ada zero interest itu premi, itu nggak ada. Kalau ada berarti salah. Ya. Jadi cuma terbit cuma terbit dalam kondisi diskon. Nah, rumusnya gimana? Rumusnya ya ini, nilai terbit zero interest bearing notes itu sama dengan PV single sum-nya. Nah, ini contohnya aja deh langsung. Nah, jadi yang nggak ada ini nanti nol ya. Yang nggak ada ini nol. Karena kontraktual rate-nya nol. Kan rumus interest payment itu tadi apa? Yang di awal banget. PMT atau payment ya dikalikan dengan 1 min 1 plus I pangkat N per I. Kan kayak gini. Nah, PMT ini kan dipecah jadi kontraktual rate ya dikalikan dengan face amount. Kontraktual rate-nya kan 0. Nah, 0 kalikan rumus-rumus apapun tetap hasilnya 0. Nah, makanya di sininya 0 ya. Itu yang namanya zero interest bearing notes. Tapi walaupun dia 0 gitu ya, market rate-nya 0, nah nanti dia tetap punya interest ya. Ada interest revenue-nya tetap. Dapat dari mana? Dapat dari market rate. Nah, ini diketahui di pasar misalkan 9%. Nah, gitu ya. Nanti terbit dalam kondisi diskon 7721835. Next, kita catat ya, notes receivable. Ini terbitnya notes receivable pada cash 7721835. Nah, buktinya apa? Zero. Ya ini ya, cash-nya zero. Jadi si perusahaan nggak menerima interest, pembayaran interest ya karena nol. Tapi dia tetap mengakui revenue. Nah, kalau di sini berarti cash receive-nya nol, nah interest revenue-nya ada. Ini nilainya interest revenue. Nah, nanti interest revenue ini ya dibandingkan dengan apa? Dibandingkan dengan amortisasi semuanya. Nah, ini ngitungnya dari mana? Ini dapat dari mana? Ya sama ya kayak yang diskon maupun premi ya. Itu berarti market rate dikalikan dengan carrying value-nya. Ini kalau kalian ngitung manual. Berarti berapa? 9% ya dikalikan dengan 7721 835. Kemudian ini yang untuk yang 694 ya. Nah, kemudian untuk yang 757 ya sama 9% dikalikan 8416 dan seterusnya. Itu sampai pada posisi 10 juta. Oke, nanti dalam pengakuan bunga akrualnya ya notes receivable pada interest revenue. Gitu aja. Langsung ke notes, nggak ada interest receivable, nggak ada. Paham ya? Kenapa nggak ada interest receivable? Ya karena nggak ada cash yang kita terima nanti. Paham ya? Lanjut ya. Yang tanyakan? Tapi nanti di akhir tetapnya 10 juta kan Mas bayarnya yang ngutang. Iya, tetap 10 juta. Jadi ketika udah dilunasin, ya sama-sama 10 juta, mau itu flash value, maupun itu premi, ataupun diskon, ataupun zero, tetap yang dilunasi itu pada angka fast amount-nya. Ya. Oke, terima kasih. Oke, terus habis di sekolahin di SD ya, tadi ya, kucingnya itu ternyata yang satu dapat beasiswa ke Jepang. Nah, ternyata ketemu sama kucing dari masa depan, namanya Doraemon.
Gede banget. Oke, lanjut lah ya. Sebelum makin malam makin overthinking. Nah, secured borrowing. Nggak tahu ya, tadi ceritanya spontan serius, aku nggak nyiapin. Nah, secured borrowing itu apa? Nah ini ya, logikanya sebenarnya gini aja, ya tinggal perusahaan itu minjem ke bank, ya, tapi ada jaminan. Jaminannya itu berupa piutang, menjaminkan piutang. Nah, ini konsep dasarnya nih. Ketika perusahaan dapat pelunasan piutang ya dari si customer, maka uang yang kita terima ya, uang yang perusahaan terima dari pelunasan itu harus langsung digunakan untuk membayar utang. Nah, jadi jangan dipakai buat yang lain, tapi dipakai buat pembayaran utangnya ke bank. Gitu ya. Ini contoh soalnya, ilustrasinya. Jadi ada PT Stan. Nah, PT Stan ini minjemin duit ya, minjem duit. Iya, minjem duit. Berarti PT Stan ini minjem ya dengan menjaminkan piutang. Nah, piutangnya ini senilai 700.000. Tapi dia minjemnya itu ya 500.000. Ya iyalah, biasanya kalau ada jaminan itu uang yang dipinjam itu nilainya lebih rendah dibanding jaminannya. Nah kan ini kan praktik nyata aja ya. Kamu misalkan minjem uang 10 juta. Nah, jaminannya ya pasti biasanya motor BPKB seharga 20 juta. Ya nggak mungkin ya, kalau minjem 10 juta ya jaminannya itu sepeda ontel harganya 5 juta. Nggak mungkin. Tuh. Jadi jaminan pasti lebih tinggi dibanding uang yang dipinjem. Nah, kemudian Bank BRI ini ya, Bank BRI itu menetapkan charge atas transaksi dan bunga notes. Nah, ini kan nanti kan timbul notes payable ya. Kita kan ngutang. Nah, ngutangnya itu kan nanti dicatatnya sebagai notes payable. Nah, ada bunga notes-nya adalah 12%. 12% ini satuannya per tahun ya. Jadi kalau misalkan nggak diketahui ini per bulan atau per tahun atau per semesteran, default-nya adalah setiap bunga itu satuannya per tahun. Nah, nanti gimana? Ini ya. Di Kieso nih. Nah, Kieso ini kalau aku ini ya bedah itu ini lumayan kompleks ya. Karena ternyata ada sales return, ada ini juga ada AFDA penghapusan piutang. Nah, ini nanti gimana ya? Oke. Nah, ini PT Stan. PT Stan ya. Nah, ini Bank BRI. Ini nggak usah medulin Bank BRI ya, ini kan urusan mereka. Kita fokusnya ke PT Stan-nya. Nah, ini ada transfer of account receivable and issuance of notes. Jadi menjaminkan piutang dan menerbitkan perjanjian payable. Nah, ini ya, notes payable. Nah, nanti di soal diketahui ya. Ini nih, ingat nih. Kan ada charge ya, charge senilai 1%. Nah, charge ini nanti biasanya diketahui di soal. Charge ini 1% terhadap apa? Nah, terhadap piutang yang dijaminkan. Ingat ya, terhadap piutang yang dijaminkan, bukan utang yang diterbitkan. Jadi terhadap notes receivable-nya. Nah, ini ya. Bukan terhadap 500.000, tapi terhadap 700.000. 700.000 ini piutang yang dijaminkan. Berarti 1%. Ketemu finance charge-nya ini 7.000. Ya mau kamu tulis interest expense ya nggak apa-apa, mau kamu tulis finance charge ya nggak apa-apa, dia terserah, kan lu akuntannya, gitu ya. Kemudian nah ini sebenarnya kompleks ya, ini sebenarnya 2 jurnal yang digabung menjadi satu. Jadi awalnya ada ini retur dulu ya, ada retur senilai 14.000. Nah, jadi di jurnal dulu tuh, di retur 14.000. Jadi ini ada 2 jurnal. Kita hapus dulu deh. Jadi yang pertama retur. Ini kasusnya emang dibikin kompleks ya sama si Kieso ya. Ada retur senilai 14.000. Kalau ada retur gimana jurnalnya? Sales return ya. Sales return pada AR senilai 14.000. Kan gini. Nah, yang kedua ada pembayaran, ada pelunasan AR
dilunasi berapa? Dilunasi senilai 440.000. Tapi 440.000 ini dipotong ya less nih. Less cash diskon, dikurangi dengan diskon karena dapat diskon dia si customer. Diskonnya adalah 6.000. Berarti cash yang kita terima cuma berapa? Cuma 434 ya. 6.000-nya masuk ke sales diskon 6.000. Kemudian AR-nya berkurang berapa? Berkurang 440.000. Nah, ini ya. Kan kalau kita jumlahin sama, AR-nya jadi 454 ya. Nah, sama ya. Ini sebenarnya dua jurnal yang berbeda digabung menjadi satu. Jadi ada dua transaksi sebenarnya. Yang pertama ada pengembalian barang retur ya. Kemudian ada pelunasan. Nah, cuma di sini dijadiin satu ya. Jadi ngelunasin sekaligus ngembaliin barang. Nah, makanya jurnalnya jadi satu. Tapi kalau kita bedah biar logikanya gampang, nah itu seperti ini. Habis ini ada yang ditanyakan. Nah, ini mulai konsep dasarnya dipakai. Cash yang kita terima tadi ya harus digunakan untuk melunasi pokok utang. Ingat, yang dilunasi apa? Pokoknya. Pokok utangnya. Pokok utangnya berapa sih? 500.000. Ya. Nah, 434 ini nanti digunakan untuk melunasi yang 500.000 ini. Nah, ini makanya nanti notes payable-nya ya. Notes payable-nya 434. Ya, ini sebenarnya ada dua jurnal juga ya. Jadi ada dua jurnal, jurnalnya itu kalau dipecah itu nanti ada dua. Ini ada dua. Ada jurnal pokok, ada jurnal pokok utang, kemudian ada jurnal bunganya. Ya. Kalau jurnal pokok piutang, jurnal pokok utangnya, ya cash yang kita terima ya harus yang dibayarkan, gitu ya. Jadi nanti note payable pada cash. Senilai berapa? Senilai 434. Nah, ini konsep dasar dari secured borrowing. Cash yang kita terima harus digunakan langsung untuk melunasi utang ke bank. Ya, cash yang kita terima berapa? 434. Ya, ini berarti 434. Notes payable. Nah, cuma kan yang namanya payable kan pasti ada bunganya kan ya. Nah, bunganya ini nanti yang ngambil duit lagi di perusahaan. Beda dengan duit yang 434 ini, gitu ya. Notes-nya dapatnya dari mana? Nah, dapatnya dari sini nih. Ini kan kenapa kok ada notes? Karena ini kan Maret ya. Maret kemudian sudah kita bayarnya itu ketika April. Nah, kan udah 1 bulan tuh. Maka kita mengakui interest expense selama 1 bulan. Nah, ini ya, makanya 12% dikalikan 1/12. Dikalikan dengan pokok utangnya. Nah, pokok utangnya kan 500.000. Nanti ketemu ya interest expense pada cash senilai 5.000. Nah, kalau yang di sini digabung ya sehingga 439 cash yang dibayarkan. Sampai sini paham ya? Ini Keso lumayan rumit nih nyaksinya, tumben. Ya, enggak tumben sih, emang suka rumit ya. Tinggal kita menyederhanakan aja. Nah, kalau kita lihat ya, kan utang kita awalnya 500.000 kan ya. Utangnya awalnya 500.000. Udah dilunasi 434. Nah, berarti tinggal berapa tuh? 500.000 ya dikurangi dengan 434. Tinggal berapa? Berarti utang kita ke bank tinggal 66.000. Benar ya? Nah, ini buat catatan aja, buat catatan kita. Nah, kemudian pada bulan April ya ada pelunasan piutang customer. Nah, kita juga bikin catatan ya. Kita juga bikin catatan. Awalnya si customer itu kita punya piutang berapa? Kita punya piutang 700.000 awalnya. Kemudian AR-nya, nah ini AR kita kredit 454. Nah, 454. Sisanya berapa? Sisanya berarti 244. Nah, ini kita dilunasi nih, collection in April of the balance. Nah, saldo. Saldonya dilunasin. Sejumlah berapa? 244 ini. Nah, cuma ini ada less ya, ada written off as uncollectible. Ada penghapusan senilai 2.000 karena tidak bisa ditagih. Nah, ini sebenarnya ada dua jurnal juga ya. Jurnal yang ini 246 ya, salah. Ini ya. Kan 700 kurangi 454 246 ini ya. Ini sebenarnya
dua jurnal. Jurnal yang pertama penghapusan 2000 ini. Kalau dihapus gimana? AFDA pada AR. AFDA pada AR 2000. Kemudian yang berhasil ditagih berarti berapa? Cash pada AR senilai 244.000. Gini ya. Nah, kalau digabung kayak gini. Ya. Nah, sampai sini paham ya? Nah, habis ini jangan kamu serahin semua 244.000 ke bank. Ayo rugi kamu, wong utangnya kan tinggal 66.000. Masa kamu serahin semua 244.000? Nah, dilihat utangnya tinggal berapa kita? Kan kita udah ngitung ya, 66.000 ya utangnya. Utangnya tinggal 66.000. Kemudian kita lunasin ya. Not payable, ini berarti sebenarnya ada dua jurnal juga ini. Sama kayak yang ini ya, pokok, kemudian ada bunga. Nah, pokoknya gimana? Pokoknya berarti not payable pada cash senilai 66.000. Bunganya gimana? Interest expense pada cash. Nah, 1 bulan juga ya, berarti 12% dikalikan 1/12. Tapi bukan pada 500.000, melainkan 66.000. Kenapa? Ya karena udah kita lunasin kan ketika Maret ini, kita udah lunasin, pokok utangnya tinggal 66.000. Maka kita kalikan dengan pokok utangnya senilai 66.000. Sehingga bunganya 660.000. Gitu ya. Jadi jangan dikalikan dengan 500.000. Oke? Jadi konsep dasar bunga itu dikalikan apa? Dikalikan pokok utangnya atau face value-nya. Itu contractual rate konsepnya. Gimana? Jadi ditanyakan? Kak, yang 700.000 tadi dapat dari mana? Yang mana? Ini. Iya, yang 700. Yang ini. Ya. Ini kan ada di soal, ya. Piutang. Oh. Nah, ini ya. Piutang yang dijaminkan Oh, iya. itu nilainya 700.000. Gitu ya. Oke, makasih Kak. Yang ditanyakan lagi. Yang ditanyakan. Gampang ya? Gampang. Oke, kalau nggak ditanyakan, udah selesai. Nggak usah review lah ya, cuma sedikit doang. Review sendiri aja. Aku membahas soal. Tapi sebelum bahas soal, tak ini dulu deh bahas apa? Yang itu tuh, yang tentang kok aku minum kopi enak ya. Ya, tentang ini yang kalau bunganya itu semesteran gimana gitu ya. Oke, tak stop dulu. Oke, ada yang ditanyakan? Kapan lulus? Masih lama, 2 tahun lagi kamu ya. Nah, aku buka dulu Excel-nya. Aduh. Kok hapus? Bentar ya, tak siapin dulu ya Excel-nya. Nah, udah. Nah, jadi kan tadi kan si kucingnya si Bambang tadi ya, itu kan dapat beasiswa ya. Nah, beasiswa di Jepang ya, sampai ketemu si Doraemon ternyata. Dari kucing abad ke-21 ketemu. Wes hadir. Oh, ini yang dapat beasiswa nih. Gimana beasiswanya? Lancar? Lancar ya?
Oh ya benar sih, lancar. Berarti itu artinya lancar jaya, itu tak terjemahin ya. Gila semua nih. Nah, itu dapat beasiswa tuh, seneng banget. Terus kan ya karena emang di swasta ya, swasta kan jaringannya luas ya biasanya. Itu yang sekolah di negeri yang dirawat sama si istrinya Bambang ya, karena kena gonogini ya tadi ya. Itu nggak bisa nggak sekecil udah aktif ya, nggak bisa berkembang karena di negeri ya, kemudian pelosok ya, cuma PJJ doang ya, di rumah dapat tugas doang gitu. Jadinya nggak berkembang. Masih SD aja udah beasiswa, keren banget ya. Oke, nah itu kan ketemu sama Doraemon tuh. Ketemu sama Doraemon, terus nah dibawalah dia ke abad ke-21. Nah ternyata kucing itu jadi wali kota. Ini contoh ya, contoh. Semisal tadi 10 juta ya. Elera udah ganti ke belum? Ke Excel. Udah ya? Udah, Kak. Udah, Kak. Nah, misalkan tadi 10 juta. 10 juta. Kemudian static rate-nya misalkan 10%. Nah, misalkan di sini static rate-nya 10% ya, 10%. Tapi dibayarkan semesteran. Nah, 10%, market rate-nya misalkan 8%, kemudian jatuh temponya itu 3 tahun. Tapi dibayarkan 3 tahun ini tapi dibayarkan semesteran. Ini ya. Ya, berarti nanti bunganya dibagi 2 semua ya. Berarti ini 5%, kemudian yang ini 4%, ya. N-nya jangan 3, tapi 6 kali. Tuh. Nanti kayak gini jurnalnya, tabelnya kayak gini. Ini ya. Nah, berarti kan semesteran ya. Misalkan 1 Januari, kemudian 1 Juli 2020, 1 Januari 21, 1 Juli 21, 1 Januari 22, 1 Juli 22, kemudian 1 Januari 23. Kayak gini. Jadi sampai sini aja, stop ya. Tabelnya nggak usah diterusin. Ini ya. Nah, nanti jurnalnya sama ya. Misalkan jurnal 1 Januari 2020. Berarti kan terbitnya tuh notes receivable pada cash. Nah, ini ya. Senilai ya tinggal kita kopas aja. Ini ya 10.524. Kan gini. Kemudian 1 Juli 2020 kan kita nerima bunga tuh. Bunganya berapa? 500.000. Berarti kita nerima cash 500.000. Ini kopas aja ya sini ya, 500.000. Nah, sini 500.000. Kemudian ada amortisasi. Amortisasinya harus apa? Harus berkurang ya. Kalau harus berkurang berarti notes receivable-nya di kredit. Notes receivable kopas aja. Nah, mana? Nah, ini ya, 7901. Nah, terus ada apa? Ya ada interest revenue. Ini ya, interest revenue juga tinggal kopas aja. 420 969 ya. Kemudian kalau misalkan 31 Desembernya kan bikin surat penyesuaian tuh. Ya sama ya, mirip-mirip ya. Mirip. Cuma yang cash itu diganti dengan interest receivable. Nah, gini ya. Nah, angkanya ya pakai tabel yang 1 Januari 2021. Ini angkatanku aja masih ada yang nggak bisa baca tabel ini loh, kebangetan sebenarnya. Ya. Waktu ini tingkat 2 materi bonds payable. Salah kopas tadi aku. Ini ya, ini berarti not receivable-nya. Nah, gini ya. Gampang ya? Gampang. Oke, ada yang ditanyakan? Kalau ada, kita ke soal ya. Soal kalau ini ya,
kalau biasanya sih kalau di ujian bisa jadi tabel ya, bisa jadi udah diketahui tabelnya. Nanti kalian tinggal cari tabel yang pas ya. Kalau misalkan semesteran, terus statistiknya 10%, maka cari tabel yang 5%, dibagi 2. Jangan pakai 10%. Nah, biasanya teledornya di situ mahasiswa. Ya, bisa jadi given, bisa jadi disuruh nyari. Nggak tahu ya. Kalau tahun kemarin tuh aku kalau nggak salah ada deh. Ada apa enggak ya? Nggak ada kayaknya. Nanti ya dicari lagi ya. Oke. Sekarang kita bahas soal. Kita buka dulu filenya. Jadi ya, ternyata si kucingnya udah dewasa, udah SMA, udah lulus. Terus daftar di STAN. Ya, bikinlah dia prodi baru D3 perkucingan. Makanya kan ada kucing instan itu. Nah, itu ya. Ini kapan sampai ending gitu ceritanya. Ini soal praktik AKM ya, ada di buku Biswan. Mana ya? Ini soalnya udah aku kopas juga kok di modul yang kemarin. Pertemuan yang receivable udah ada di PPT-nya, di PDF-nya ya. Nanti diubah, dilihat enak aja diubah. Mana soalnya, Boy? Nah, ini. Wes. Santuy. Ntar tak siapin dulu. Excel. Nah, ini Excel. Nah, aku share screen ya. Given itu maksudnya apa? Nah, given itu kacur. Weh, ini tak laporin kacur beneran nih. Pernah kasus kau. Dulu pernah ada deh kayaknya akun IG D3 perkucingannya itu di kasus gitu. Soalnya bawa nama D3 ya. Terus diganti username-nya jadi apa itu ya? Nah, ini ya. Given itu maksudnya udah dikasih tahu di soal. Given diberikan. Udah dikasih tahu berapa single sum-nya, berapa annuity-nya. Pakai tabel biasanya kalau given. Kalau enggak ya kamu cari sendiri aja ya. Kalau enggak dikasih tahu. Ini ya, soalnya udah ganti belum? Ya soalnya udah ganti. Layarnya. Aku masih kepikiran tugas sih. Pusing pula. Oke, ini ya. Ini PT Makmur merupakan perusahaan dagang. Benar. Ini perusahaan menggunakan metode perpetual untuk mencatat. Ini rada aneh ya. Ini kayaknya ada revisi kalau nggak salah dengar ya waktu UTS ya. Itu sebenarnya bukan perpetual tapi periodik. Soalnya di soal itu nggak diketahui berapa HPP-nya gitu. Ini aku masih ingat kayaknya. Kayaknya periodik. Terus untuk persediaan dan net method untuk mencatat utang. Ini net method ya. Nah, kalian kan udah kuajarin ya bedanya net method sama gross method apa. Nah, ini pakainya net method nih. Pada awal tahun 2019, saldo akun terkait piutang adalah sebagai berikut. Nah, ini nih. Ini ya. Piutang dagang 320, wesel tagih 150 juta. Afdanya ini afda ya. Afdanya 75 juta. Nah, sekarang kita bahas soal 3 Januari. Oke. Gas. Apa yang gas? Nah, ini piutang dagang ya. Ada apa nih? Aku mau nulis apa tadi ya? AR. Akun receivable
kemudian ada not receivable, kemudian ada after. Ini ya diketahui 320 juta, ini 150 juta, ini 75 juta minus ya. Ini pakai rupiah. Nah, sekarang kita ngejurnal 3 Januari. Ini tahun berapa sih? 2019. 3 Januari 2019. Menjual barang dagangan senilai 40 juta. Menjual barang dagangan senilai 40 juta kepada PT Sejati. Dengan syarat 2/10 N/60. Nah, ini kan pakai net method ya. Ingat ya, pakai net method. Pakai net. Kalau net gimana? Nah, berarti akun receivable pada sales revenue. Ini kan aneh kan? Kan tadi di soal tuh bilangnya perpetual. Kalau perpetual kan harus tahu COGS-nya ya. Ini COGS-nya nggak diketahui. Nah, berarti sebenarnya periodik, typo itu. Typo ya. Kita tulis bukan 40 juta ya, tapi berapa? 98% dikalikan dengan 40 juta. Nah, udah didiskon di awal. Ini kalau net method. Nah, kalau cross method tak tulis nih di sini. Kalau cross method sekalian buat latihan ya. Kalau cross method gimana? Cross method sama jurnalnya, cuma beda angka. Nah, gini ya. Angkanya berarti 40 juta. Oke. Kemudian 1 Februari. Nah, 1 Februari 2019 menjaminkan piutang PT Sejati ke Bank Andara untuk mendapatkan pinjaman melalui notes. Nah, ini ya, menjaminkan piutang tadi. PT Makmur mendapatkan dana tunai dari Bank Andara sebesar 25 juta. Biaya keuangan yang dikenakan Bank Andara pada transaksi ini adalah 2% dari total piutang. Ini gross ya, gross. Kali ini kan udah net ya, udah net method ya. Kalau grossnya berapa? Ya 40 juta. Adapun bunga notes disepakati 1% per bulan. Nah, gini ya. Jurnalnya gimana? Ya kita nerima cash. Terus ada apa nih? Ada dikenakan biaya keuangan ya. Tadi interest expense ya. Kemudian ada kita berarti nerbitin notes payable. Ini ya. Jadi kita harus cari tahu dulu notes payable-nya berapa yang dipinjem. Yang dipinjam itu 25 juta. Tapi duit yang diterima bukan 25 juta, tapi kurang dari 25 juta. Kan gini, ya. Interest expense-nya berapa? 2% ya. 2% dari total piutang. Nah, ingat ya, dari total piutang. Tadi ya, 2% dari 40 juta. Sehingga cash yang diterima berarti notes payable dikurangi dengan 800.000. Jadi uang yang diterima cuma 24.200. Paham ya? Ini menjaminkan piutang, gampang. Kemudian 1 Maret 19. Menerima pelunasan seluruh piutang dari PT Sejati dan uang hasil pelunasan langsung digunakan untuk membayar utang beserta bunganya. Nah, ini nih. Ya, jadi kalau ada pelunasan langsung dibayarkan, itu konsep dasarnya. Ya, kita ngejurnal apa dulu? Ngejurnal pelunasannya. Pelunasan si siapa nih? PT Sejati ya. Nah, pelunasannya ini dapat diskon enggak? Nah, enggak ya. Karena karena belinya 3 Januari, pelunasinya 1 Maret, berarti enggak dapat diskon. Nah, padahal kita udah ngediskon di awal ya, pakai net method.
karena udah didiskon di awal, berarti harus dibalikin. Ya kan nggak jadi didiskon. Berarti cash yang kita terima berapa? Cash yang kita terima full ya, 40 juta. Kemudian AR-nya, akun receivable. Akun receivable-nya dikredit. Dikredit totalnya ya. Totalnya berapa ini ya? 39.200. 39.200. Nah kan nggak balance ya. Balance-nya gimana? Ya karena ada sales diskon yang dibalikin. Dicatat sebagai sales diskon for forfeited. Forfeited. Nah ini ya. Sales diskon forfeited ini nanti disajikan di other income and expense sebagai income. Oke. Sales diskon forfeited-nya berapa? Ini ya, 800.000. Nah, kalau pakai cross method, jurnalnya gimana? Ya langsung aja cash pada akun receivable. Ya karena nggak ada diskon ya wes, kita nggak merealisasikan diskon itu. Senilai 40 juta. Ini kalau cross method. Ini ya. Kalau net method, nah ini ada sales diskon forfeited. Paham ya? Kemudian, nah ini uangnya. Nah, uang cash ini nanti digunain untuk melunasi notes ya. Jadi kita, nah ini bikin 2 jurnal aja deh, nggak apa-apa. Notes payable, kita lunasin dulu pokoknya. Nah, kita lunasin pokoknya senilai berapa? 25 juta. Nah, kemudian kita bayar juga bunganya, ada bunganya, interest expense pada cash. Bunganya berapa? Bunganya, not responding. Bentar ya. Nah, 1% ya dikalikan pokoknya berapa? 25 juta. Gini ya. Nah, berarti nanti 1%. Ini udah bulanan ya. Satuannya udah per bulan, jadi nggak usah dibagi 12. Nah, berarti bunganya adalah 250. Jurnal ini bisa kita gabung ya. Notes payable, interest expense pada cash. Gabung aja nggak apa-apa. Kalau dipisah juga nggak apa-apa, nggak masalah sih. Oke, gitu ya. Kemudian, ini kok Maret? Oh iya bener Maret ya. Nah, kemudian tanggal 14 Mei. Nah, ini nih, baca. Menjual piutang senilai 100 juta kepada Bank Mitra. Penyisian atas piutang ini tercatat di berarti ada afdanya. Afdanya itu 30%. Bank menghargai piutang tersebut sebesar 60 juta. Ya, dan menahan sejumlah 2%. 2% dari grossnya, dari gross piutang. Grossnya yang mana? 100 juta ya. Sebagai jaminan. Nah, nanti ini menjadi do from factor. Kemudian ada sales diskon. Oh, ini jika ada sales diskon atau sales return. PT Makmur tidak memberikan jaminan kepada Bank Mitra bahwa semua piutang tersebut dapat ditagih. Berarti ini kaitannya ini ya, jual lepas ya. Jual lepas. Jual tanpa garansi, without recourse. Paham ya? Paham. Oke. Bentar ya. Oke, jurnalnya gimana? Ya berarti kalau kalian bingung, pokoknya jangan kalau di UTS ya, jangan banyak mikir ya. Tapi apa ya? Tulis apa yang memang terlintas di pikiran gitu. Contohnya ini. Contohnya penjualan piutang. Apa yang pasti kita jurnal? Ya akun receivable-nya kan, akun receivable-nya pasti hilang. Pasti dihapus. Ya, kita tulis aja akun receivable-nya ya. Akun receivable-nya dihapus tuh. Dihapus berapa? 100 juta. Nah, jadi jurnal apa yang terlintas. Ini trik aja sih, trik biar cepat nggak stuck ya. Ini jurnalnya gimana gitu ya. Kalian tulis aja yang tahu. Nanti tahu-tahu ya, nanti terisi sendiri gitu jurnalnya. Nah, akun receivable 100 juta dihilangin. Kemudian afdanya kan punya afda tuh. Punya afda 30%. Afda kan saldo normalnya di kredit. Berarti harus dihilangin juga. Kalau dihilangin di debit. Afdanya berapa? 30%.
dari 100 juta. Gini. Terus ada apa? Ada jaminan untuk sales discount, do from factor. Do from factor. Nilai berapa? 2%. 2% dari mana? Dari gross piutangnya. Dari 100 juta. Kan gini. Ya. Nah, kemudian cash yang diterima berapa? Cash yang diterima itu senilai 60 juta. Nah, ini ya. Bank menghargai piutang tersebut. Aduh, kelilipan. Bisa-bisanya kelilipan. 60 juta. Nah, sisanya masuk mana? Sisanya masuk sebagai loss on sale. Ini ya. Loss on adalah dia 100 juta dikurangi 60 juta dikurangi 2 juta dikurangi 30. Berarti loss-nya adalah 8 juta. Sampai sini paham ya? Jangan ditanyakan. Lanjut ya. Berarti sekarang kita masuk ke 1 Juli. Menjual piutang senilai 50 juta ya kepada bank tampan dengan klausul tanggung renteng atau with recourse. Berarti utang dengan garansi. Bank mengenakan financial charge sebesar 2% dari nilai piutang ya dan menahan sejumlah 5% dari nilai piutang sebagai jaminan. Nah, kalau kayak gini gimana? Kalau kayak gini kita memunculkan akun recourse liability. Berarti nanti memunculkan akun recourse liability, kita nggak menghapus akun receivable, enggak ya. Recourse liability-nya berapa? 50 juta. Ini ya. Terus kita nerima cash ya. Cash yang diterima bukan 50 juta karena ada financial charge-nya. Financial charge-nya 2%. 2% dikalikan nilai piutang dan menahan ini ya 50 juta. Ini. Menahan 5%, berarti do from factor. 5% dikalikan dengan 50 juta. Gini. Berarti cash yang kita terima adalah 50 juta dikurangi 1 juta kurangi 2.500.000. Berarti cash yang kita terima adalah 46.500. Gini ya. Oke, sampai sini ada yang tanyakan? Ada yang ditanyakan nggak? Sorry. Kayaknya ada yang salah nih. Ada yang salah. Ini ya. Yang di ini ya, 14 Mei ya. Ini berarti bukan 60 juta ya, uang yang diterima ya. Iya, Kak. Bukan 60 juta, tapi 58 juta. Karena ada do from factor. Ya. Paham nggak maksudnya? Kan ini kan 50 juta ya. 50 juta itu kan yang dikasihkan 46 juta ya. Nah, 2.500.000-nya ditahan, tapi tetap hak kita. Nah, sama aja kayak ini ya. 60 juta, ya 2 jutanya ditahan. Berarti ini nanti sebenarnya 58 juta. Salah. Nah, ini ya. Nah, sehingga loss-nya adalah 10 juta. Sampai sini, paham ya? Ada yang ditanyakan? Enggak ada. Apa nih? Ada yang ngechat. Ngechat apa sih? Ambuh. Tahu tuh kalau buka ngechat tuh suka nge-lag. Oke, lanjut ya. Sekarang kita ke 30 Juli.
menerima seluruh uang yang ditahan Bank Mitra. Bank Mitra mana nih? Ini ya. Nah, yang ditahan berapa? Yang ini ya, do from factor yang ditahan. Berarti ya kita jurnal cash pada do from factor. Senilai 2 juta. Ini ya. Kemudian 1 Oktober. Bank Tampan telah berhasil menagih seluruh piutang usaha yang dijual pada tanggal 1 Juli. Sehingga Bank Tampan mengembalikan seluruh uang yang ditahan kepada perusahaan. Jadi yang pertama dibalikin tuh cash do from factor senilai 2.500.000 ini ya. Kemudian recourse liability-nya dihilangin. Recourse liability pada akun receivable senilai 50 juta. Gini ya. Oke, paham ya? Pusing. Kemudian 24 November. 24 November. Menjual barang secara kredit kepada toko frasa senilai 150 juta dengan trade diskon. Ini ya, dilihat ya. Ini adalah trade diskon. Trade diskon konsepnya gimana? Itu kayak kortingan. Langsung mengurangi ya, tanpa ada akun diskon. Nggak memunculkan akun diskon. Nah, sebesar 10%. PT Makmur memberikan hak kepada toko frasa. Nah, ini nanti deh. Trade diskon ya, berarti akun receivable pada sales revenue. Nah, ini ya. Nah, senilai berarti 90% dikalikan dengan 150 juta. Nah, gini ya. Oke, paham ya? Nah, ini mungkin aku nggak ngajarin ini ya. PT Makmur memberikan hak kepada toko frasa untuk mengembalikan barang jika terdapat cacat atau kerusakan. Ini estimasi nilai sales return and allowance. Jadi kalau ada estimasi gini, jurnalnya gimana? Kita ngejurnal. Kan harusnya kan sales return itu kan kita catat kalau ada pengembalian barang ya. Tapi kita bisa bikin pencadangan. Kita bisa bikin pencadangan untuk pengembalian. Nah, jurnalnya nanti gimana? Jurnalnya nanti sales return. Jadi seakan-akan udah dibalikin tuh. Sales return and allowance. Allowance ya. Kan kalau di pengembalian kan jurnalnya sales return and allowance pada AR ya. Tapi kalau estimasi, nah ada estimasi itu sales return and allowance pada allowance, sales return and allowance. Nah, ini memang jurnalnya gini. And allowance. Nah, ini ya. Nah, ini tak tunjukin materinya deh di Geso. Berarti senilai berapa? 3%. 3% dikalikan dengan 135 sebesar nilai penjualan. Nah, ini ya. Nah, mungkin bingung ya. Tak tunjukin deh di PPT-nya ya. Layar kalian apa? Folder gitu, Pak. Folder ya. Bentar. Kalian matanya jangan ini ya. PPT matkul. Nah, ini aku punya matkul banyak. Kenangan indah. AKM. Bentar. Chapter 7. Nggak salah chapter 7. Lemot banget Ampun muter-muter terus .
Ini tak tunjukin di materi case. Ada kok. Kalau kalian baca ya, nggak baca ya nggak tahu. Kuota STAN udah cair belum sih? Kayak Belum. kayak kelabakan aku. Katanya ada bantuan ya. Belum Kak, belum. Nggak dapet. Jadi kayak boros kuota sebenarnya. Loh, kok PPT ini? Nah, ini ya. Gue harus ngulang. Kalian diajarin dosen ini nggak Bang rekonsiliasi? Aku nggak ngajarin kalian lagi. Gimana ya? Enggak Kak, nggak diajarin. Nggak diajarin ya? Kalau nggak diajarin dosen berarti nggak keluar, maksudnya gitu. Soalnya ribet sih. Dulu aku keluar Bang rekonsiliasi itu di pengakun. Nah ini ya, ini nih. Ini tentang tadi ya, tentang ini tak full screen. Minum kopi jadi enak. Mungkin bukan luwak white coffee ya. Luwak black coffee. Kembung. Oke. Nah ini ada pembahasannya. Ini si Max itu ngejual ya 5.000. Nah jurnalnya gimana? Jurnalnya AR pada sales. Gampang ya. Kemudian, nah ini Max ada pengembalian 300 ya. Jurnalnya gimana? Jurnalnya sales return and allowance pada AR. Ini kalau pengembalian biasa. Tapi ada ya ini nih. Before preparing financial statement, Max estimates. Nah, Max mengestimasikan additional ini kan kasus lain sebenarnya, tapi konsep dasarnya sama. Intinya adalah sebelum bikin laporan ada estimasi tambahan sales return, kira-kira ada estimasi tambahan. Jadi nanti bikin jurnalnya sales return and allowance pada allowance for sales return and allowance. Ya, allowance for banyakkan allowance. Gini ya nanti jurnalnya. Jurnalnya 100.000. Cuma gini doang sebenarnya, gitu ya. Udah selesai. Gitu ya. Kita balik lagi ke Excel-nya. Discard. Grup 2 sama ini. Nah, gitu ya. Berarti nanti jurnalnya adalah sales return and allowance. Allowance for, ini aku kurang for nih. Allowance for sales return and allowance. Gitu aja. Ini buat pencadangan. Pencadangan sales return. Nanti allowance for sales return ini ya, itu sebagai apa? Sebagai akun real. Nanti ke bawah terus tuh. Kalau sales return allowance ini nanti kan akun nomina. Ya. Jadi allowance for sales return akun real, sedangkan sales return and allowance itu akun nomina. Gitu ya. Kemudian jarang keluar kok. Ini sebetulnya materi pembahasan AKM 2 nanti. Fokusnya ke ini, revenue recognition. Kalian akan belajar pengakuan revenue secara detail. Lanjut ya, 1 Desember. Terakhir nih. Enggak sih, ada penyesuaian. Menjual barang kepada PT Match dengan menerima notes receivable. Kita tulis notes receivable. Ini apa nih? Ada menjual barang ya, berarti sales revenue ya. Sales revenue. Menerima, nah ini nilai nominalnya 50 juta ya, bunganya 10%, kemudian dibayar setiap tanggal 2 Desember. Dalam jangka waktu 3 tahun, bunga pasar 8%. Nah, kalau kayak gini berarti pakai apa? Pakai rumus. Ini ya. Kita masukin nih. Face amount-nya berapa? 50 juta.
50 juta. Ya. Kemudian dibayar setiap 2 Desember, berarti tahunan ya. Bunga steady rate-nya berapa? 10%. Market rate-nya berapa? 8%. Nah, ketemu ya. Kemudian N-nya berapa? N-nya 3 tahun. Nah, ini ya bener ya. Ketemu nilai terbitnya berapa? Ini. Nilai terbitnya adalah 52577. Ini kita tulis ya. 52577 Nah, kita jurnal. Kita jurnal. 52577 Gini ya. Oke, sampai sini ada yang tanyakan? Lanjut ya. Kemudian 31 Desember. 31 Desember kita harus ngapain? Nah ini ya, mengakui bunga nih. Bunga notes receivable. Dilihat dari mana? Ya dilihat dari tabel amortisasinya ya. Kita buka Excel-nya lagi. Dilihat di tabel amortisasi. Nah, ini kan aku udah bikin nih template-nya. Keren banget udah jadi. Muji diri sendiri. Nggak apa-apa lah. Kadang kita perlu mengapresiasi diri sendiri ya. Nah, ini aku hapus saja. Udah kita catat ya. Nah, ini kan kalau ini kan yang ditampilkan 1 tahun ya. Ini diubah ya tanggalnya ya. Aku nggak, kalian udah tahu lah tanggalnya berarti 1 Desember gitu ya. Kok ini? Lah, ke out. Nggak sengaja ke logout. Bentar deh. Bentar. Nah ini ya. Nah, nanti tanggalnya diubah ya 1 Desember 2019. Kemudian 1 Desember 2020, 1 Desember 21 sampai jatuh temponya adalah 1 Desember 22. Gini ya. Nah, ini nanti dihapus yang bawah karena udah nggak ada kaitannya. Oke. Ini kok error. Bentar ya. Lah. Malah keluar berita. Oke. Mungkin ingat ya, ingat soalnya ya. Kan soalnya terakhir cuma itu ya, cuma disuruh bikin penyesuaiannya. Iya, Kak. Nah, aku nggak usah buka soalnya lagi deh ya, lama soalnya. Nah, ini nanti kita ini ya, nanti angka yang dipakai yang mana? Yang ini. Yang ini ya. Yang ini aku masukin di sini deh. Mana sih filenya? Nah, ini. Ini ya, ini untuk angka ininya. Angka ini cash receive ya. Cash receive. Kemudian ini interest revenue. Kemudian ini untuk amortisasinya. Kemudian ini carrying value-nya. Gini ya. Lah nanti ya. Nanti kan ini kan cuma 1 bulan ya. 1 Desember ke 31 Desember. Sedangkan ini kan 1 tahun ya. Dari 1 Desember 19 ke 20. Berarti kan 1 tahun dia. Ya makanya nanti dijadiin bulan ya. Berarti nanti dibagi 12. Berarti ada cash receive kan berarti berkaitan dengan interest receivable ya. Interest receivable. Kemudian notes-nya berkurang apa bertambah tuh? Harus semakin berkurang ya. Karena terbit pada premium. Berarti interest receivable-nya di kredit. Kemudian ada interest revenue. Interest revenue yang diakui adalah interest revenue selama 1 bulan. Ya. Berarti interest revenue-nya berapa nih? Nah, ketemu ya. Berapa interest receivable-nya dulu? Interest receivable-nya 1/12. 1/12 kalikan 5 juta. Terus untuk notes receivable-nya sama ya, 1/12 dikalikan dengan
793. Nah, kemudian untuk interest revenue-nya 1/12 dikalikan dengan 4206. Gini, ya aku ngitung manual aja deh. Ini soalnya mau di ini 5 juta ya. Ini kemudian untuk 793 ya, 793.832. Nah, gini ya. Kemudian ada 4206 168. Nah, gini ya. Oke, paham ya? Nah, ini udah selesai gitu ya. Apakah udah selesai? Belum. Belum selesai. Karena ada penyesuaian yang belum, jurnal penyesuaian yang belum kita lakukan. Coba ada yang bisa nebak nggak? Ini tak close dulu deh. Soalnya ganggu nanti. Oke, ada yang bisa nebak nggak? Jurnal penyesuaian apa yang belum kita lakukan? Penyisian piutang. Ini yang belum kita lakukan. Penyisian piutang kan kita nggak diketahui ya tarifnya berapa gitu ya. Kemudian terhadap apa? Terhadap sales up, terhadap AR. Sebenarnya diketahui, cuma implisit ya, nggak eksplisit. Jadi diketahuinya di mana? Ya ini di sini nih. Nah, di sini di soal kan akun receivable-nya kan 320. AFD-nya berapa? 75. Berarti ada penyisiannya berapa? 75 ya. Ini penyisian. Tarif penyisian itu kita dapat dari sini. Berarti 75 juta ya dibagi dengan 320 juta. Berarti penyisiannya adalah 23%. 23,44 ya itulah 23,438%. Ini tarif penyisiannya. Nah, maka tugas kita yang pertama kita harus cari tahu dulu saldo akun receivable. Berapa ya? Nah, caranya gimana? Ya pertama ada saldo awal. Saldo awalnya ini ya 320. Kemudian kita tambahkan dengan ini. Kan ada yang di debit ya, yang tanggal 3 Januari kita tambahkan. Kemudian kita kurangi. Oke deh, kita efek 0 aja ya. Bentar. Kita ulang dari awal ya. 3 Januari kan ditambah tuh AR-nya 39.200. Oke. Kemudian pada 1 Maret dikredit. Berarti 0 ya, efeknya 0 ya. Paham ya? Kemudian ini AR dikurangi 100 juta. Ya, kemudian AR-nya lagi dikurangi 50 juta. Habis itu menambah AR 135 juta, berarti yang ada efeknya yang mana? Ini ya. Ini. Yuslah. Terus ini. Terus mana lagi? Ini ya, ini ada efeknya. Terus udah ya. Udah. Berarti saldo AR-nya berapa? 320 juta saldo awal ya. Saldo awal yang mana? Yang ini ya. Kemudian dikurangi dengan 100 juta AR-nya di kredit ya. Dikurangi lagi 50 juta. Kemudian ditambah 135 juta. Sampai sini paham ya? Nah, ketemu 305 juta. Terus berarti AFD-nya berapa? AFD-nya kita kalikan dengan tarif. Tarifnya yang mana? Kita udah ngitung ya. 23,438% dikalikan dengan 305. Ini ya, 305. Ketemu AFD-nya harus 71484375. Harus segini AFD-nya. Oke. Kalau harus segini, nah, kita bikin di akun aja. Kita bikin di akun AFD. Bikin di akunnya si AFD. Awalnya AFD-nya berapa? Kan 75 juta. Sini ya. Nah, kemudian si AFD ini saldo akhirnya harus berapa? Saldo akhirnya harus 71. 71484375. Sehingga harus diapain? Harus di debit dikurangi ya. Berarti 75 kurangi
71. Berarti harus didebit senilai 35.15625. Berarti AFDA-nya harus didebit. AFDA ini ya, AFDA pada bad debt expense. Nggak usah curiga ya, bad debt expense di apa tuh? Di kredit. Kan udah tak ajarin. Nanti masukin 35.15625. Nah, kayak gini. Terus kita disuruh ngitung tuh tadi kalau nggak salah soalnya disuruh ngitung saldo not receivable. Nah, saldo not receivable. Not receivable-nya awalnya berapa tuh? Awalnya 150 juta. Kemudian nah, kita cari efeknya dulu deh. Mana aja sih not receivable ya? Apa ini? Not receivable. Mana. Nggak ada ya? Sini nggak ada ya? Nggak ada, Kak. Baru kalian link back. Ini ya? Di bawah. Cuma ini ya? Cuma dua ini ya? Iya. Nah, berarti not receivable berapa tuh tadi yang awal? 150 juta, kemudian ditambah not receivable 52 ini ya, dikurangi ya ada amortisasi 66153. Nah, gini ya. Berarti 202, 510, 944. Nah, ini berarti penyajian AR, saldo AR, AFDA dan not receivable senilai sekian. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Kak, Masalah brainstorming. Ya, kenapa? itu yang AFDA kan tadi ada yang apa penjualan piutang itu nggak ngaruh kayak ke tiap AFDA-nya. Oh iya, sorry. Ngaruh ya? Ngaruh. Yang mana? Oke, Kak. Yang ini ya? Oh iya, benar. Iya. Sorry. Ngaruh ya? Berarti ini sorry. Benar. Berarti 30 juta ya. Nah, untuk ngingetin. Berarti gini ya. Berarti harus dikurangi dulu ya. Nah, berarti saldo AFDA-nya itu berapa tuh? 45 juta ya? Ya enggak? Karena udah dikurangi sama yang Ya, tadi. Kak, benar. Nah, 45 juta gimana caranya biar jadi 71? Kedua adalah society yang employee gitu ya. Abis itu ada Mic-nya siapa nih yang bocor? Nah, gini ya. Berarti nanti ini salah. Sorry. Benar ya tadi ya. Berarti BDE kelupaan tadi ada AFDA. Bad debt expense pada AFDA. Senilai 2648. Gini ya. Nah, oke, sampai sini ada yang tanyakan? Kak, ulangi Kak yang AFDA Kak. Oh, 30 yang mana Kak? Oh, ini ada AFDA yang 30 nih. Aku kelupaan nih. Ini sih waktu 14 Mei ya. Itu kan AFDA di debit 30 juta. Oh iya Kak. Nah, ya, berarti nanti bikin account. Di account 75 juta ya, kemudian 30 juta di debit. Nah, saldo akhirnya harus 71. Gimana caranya biar jadi 71? Berarti harus kita kredit senilai 26. Nah, nanti masukin bad debt expense pada AFDA. Paham ya? Paham Kak. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? misalnya tadi nih kaitannya dengan dunia usaha misalnya Ya. yang PLT. Ini sebenarnya di luar remisi, Kak, tapi masih berkaitan. Nah, kan waktu itu sempat ketemu Kak soal yang Itu kamu ada apa sih? ini lagi camp gitu, Kak. Coba dikecilin dulu. Dah. Oke. Kan itu Kak ya. Kan NR, kita kan apa punya NR itu dari orang. Terus di pertengahan tahun berjalan itu orang itu nggak bisa bayar Kak. Jadi kan kita mau nggak mau harus menghapuskan utangnya gitu kan Kak ya. Tapi dia tuh cuma bisa bayar sedikit gitu Kak, kayak nggak ada setengahnya. Nah itu tuh kan kita harus amortisasi ulang lagi atau enggak Kak ya kan? Karena kayak itu Kak kalau misalnya di bonds payable kan miripnya kayak pelunasan lebih dulu gitu kan Kak. Nah itu kan ngaruh nggak sih Kak ke amortisasinya gitu Kak? Apa perlu dicari ulang lagi atau tinggal dikali sama fraksinya? Ya. Gitu aja sih, Kak. Berarti kalau misalkan lunasinya cuma setengahnya dulu gitu.
Kak gitu Pak. Ya itu nanti ribet ya. Nanti sama kayak bonds. Nanti berarti diamortisasi lagi. Berarti amortisasinya beda. Oh, Ini ngulang Kak ya nggak berarti sama. ya? Nah, kenapa? Ngulang berarti amortisasinya ngulang Iya, berarti Kak ya? bikin tabel lagi. Bikin tabel lagi. Oke. Aku nggak Oke, kalau paham, nggak salah paham, pernah paham. bahas itu waktu tingkat 2 ya. Ini sampai ngecoret-coret Iya, Kak. kayak gini. Nah ini nih. Ini ya. Iya. Ini nanti ini berkaitan dengan bonds. Nanti ada yang pelunasan setengah ini ya. Ini permisalan ya, dimisalkan. Nggak tahu aku juga bingung ya. Kenapa nulis kayak gini? Kapan aku nulis? Ya ini berkaitan dengan tadi. Semisal dilunasin setengah dulu. Nah, nanti ini kita pernah bahas dulu waktu tingkat 2 tentiran aku ya. Oke. Nah itu nggak usah dipikirin ya pertanyaan si Putu ya. Soalnya tak kira nggak ada di NR gitu Kak. Tak kira cuma ada di bonds payable doang. Kan kaitannya sama sebenarnya. Notes receivable, notes payable, Iya, bonds Kak. payable, debt investment gitu ya. Itu sama. Iya, paham Kak. Makasih Kak. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Ini udah malam nih. Cukup ya. Ini nanti tak share deh PPT-nya. Duh kok perutku nggak enak banget ya. Oke, terus kelanjutannya gimana tuh kucing ini ya, kucing yang dapat beasiswa di Jepang, akhirnya kan jadi wali kota ya. Nah itu pilkada ya, ternyata pilkadanya gagal jadi wali kota. Ya, akhirnya kucing itu menikah dan hidup bahagia. Tamat. Oke, kita cukupkan pertemuan kita. Kita akhiri dengan doa. Berdoa mulai. Doa selesai. Kita akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Makasih Kak. Malam Kak, makasih Kak. Makasih Kak.